Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sahabat Hikmah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kali ini kita masih di bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita telah mengetahui peristiwa besar yang terdapat di bulan Rajab, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hikmah yang dapat kita ambil dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita terangkan semua, pastinya tidak akan cukup untuk satu waktu, karena sangat banyak peristiwa yang terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Akan tetapi di sini saya akan mengambil satu hikmah dari perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sangat masyhur di riwayat-riwayat bahwasanya sebelum perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk dibedah hatinya dan dicuci dengan air Zam-Zam. Pelajaran yang dapat kita ambil di kejadian ini adalah kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya sangat-sangat yakin bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang atau manusia yang paling sempurna, tidak memiliki dosa, tidak memiliki kekurangan suatu apapun. Akan tetapi kenapa hatinya masih dibedah, dicuci dengan air Zam-Zam dan dimasuki beberapa hikmah-hikmah yang lain? Tentunya ini pelajaran bagi kita semua, bahwasanya kita selaku umatnya pentingnya untuk membersihkan hati kita, karena hati adalah suatu yang sangat penting bagi diri kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Sesungguhnya di dalam diri manusia itu terdapat segumpal daging, segumpal darah. Manakala segumpal daging atau segumpal darah itu baik, maka seluruh tubuh akan ikut baik. Dan manakala segumpal darah atau segumpal daging itu jelek, rusak, maka keseluruhan jiwa kita akan rusak. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging atau segumpal darah itu adalah hati manusia. Maka dari itu, jika kita ingin menjadi orang yang baik, tentunya kita harus memperbaiki hati kita bersama. Sahabat Hikmah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkeinginan menjadi orang yang baik. Lalu lantas bagaimana ciri-ciri orang baik? Dalam kitab Nasaihul Ibad diterangkan, idza aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din. Jika Allah menghendaki seorang hambanya dikehendaki menjadi orang yang baik, pertama faqahahu fiddin, dia akan diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan agamanya.
jikalau kita diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap syariat-syariat agama Islam, ini akan menyelamatkan kita di dunia sampai kelak kita akhirat. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 125 juga diterangkan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan hidayah, maka hatinya yashrah, diberi kelapangan untuk memeluk agama Islam, diberi kemudahan untuk menjalankan syariat agama Islam. Dan inilah fadilah dan inilah keutamaan hidayah yang sangat luar biasa yang sangat kita harapkan. Yang kedua, jika kita dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang baik, yaitu zahadahu fid dunya, Allah akan memberi kita sifat zuhud terhadap dunia. Sudah sering kita jelaskan bahwasanya zuhud itu bukan berarti kita tidak membutuhkan dunia. Tidak. Zuhud adalah kita tidak tertipu dengan keindahan dunia, kita tidak tertipu kenikmatan dunia, akan tetapi kita dapat memanfaatkan kenikmatan dunia ini untuk menuju akhirat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan zuhud. Kalau ada orang yang memaknai zuhud itu orang yang tidak memiliki dunia, itu sangat-sangat salah. Karena ibadah apapun, amal apapun, jika kita masih di dalam dunia ini, pasti memerlukan dunia itu untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita garis bawahi, yang penting dunia, keindahan dunia ini jangan melalaikan kita terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melalaikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jika kita dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang baik, yaitu bassarahu bi'uyubi nafsih, kita akan diberi dapat melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kalau yang lazim dalam masyarakat biasanya kita melihat kekurangan-kekurangan orang lain, tapi jika kita dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang baik, kita diberi Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melihat kekurangan-kekurangan kita. Karena kalau kita dapat melihat kekurangan-kekurangan kita, tentunya kita akan introspeksi diri dan kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaikinya agar kita menjadi orang yang lebih baik. Sahabat Hikmah Jumat yang berbahagia, kiranya demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak salah kata yang kurang berkenan di hati sahabat sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.